Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Buat yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, perkenalkan, saya Zulis Ikawati. Saya apoteker dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Ya, di vlog kali ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya kesenggol sama Mas Covid. Memang pengalaman COVID satu dengan yang lain pastinya berbeda-beda. Tapi mungkin ada hal-hal yang bisa diambil pelajarannya atau mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Supaya ketika kebetulan kesenggol sama COVID tidak menjadi cemas, ya, tetapi bisa melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan. Hari ini saya berada di ruang isoman saya, yaitu di kamar saya sendiri di rumah, dan ini adalah isoman hari ke-11. Suara saya masih sedikit sengau ya, karena memang masih sedikit pilek, tapi alhamdulillah batuk sudah tinggal sangat sedikit, dan anosmia atau hilangnya penciuman sudah kembali. Oke, jadi saya akan ceritakan urut-urutan bagaimana kejadian dari COVID saya. Jadi ceritanya dimulai sepanjang ingatan saya. Pada hari Minggu tanggal 20 Juni, ada teman anak saya yang main ke rumah. Kebetulan memang udah sering main karena sahabatan begitu, teman SD. Waktu itu dia main dari jam 10-an sampai sore. Kemudian sore dia pulang. Nah, hari berikutnya dia mengabarkan ke anak saya bahwa katanya dia ternyata positif COVID begitu. Jadi waktu main kemarin dia belum tahu kalau dia positif dan belum ada gejala. Nah, sontak waktu itu langsung kami juga agak wow gitu ya, karena berarti ada resiko kontak erat dengan seorang yang terkonfirmasi positif COVID. Sehingga kemudian hari Selasanya, karena itu Senin baru tahu ya, malam baru tahu kalau ternyata COVID. Selasa pagi kami sekeluarga rapid test di Labkesda Sleman. Semuanya itu satu rumah saya ajak. Dan waktu itu alhamdulillah hasilnya memang masih negatif. Jadi aman nih begitu ya. Hasilnya negatif. Namun demikian memang di dalam laporan atau di dalam hasilnya itu disebutkan ini berlaku 7 hari begitu ya. Jadi tetap harus diperhatikan jika ada terjadi perkembangan gejala atau apa dalam beberapa hari ke depan. Baiklah, kemudian hari berlalu beberapa hari, sampailah pada hari Minggu berikutnya. Jadi hari Minggu 7 hari setelah kontak dan 5 hari setelah dinyatakan negatif, saya sendiri merasa kok batuk-batuk gitu, rasa agak seperti itu, agak gatel. Memang kebetulan siangnya saya habis beres-beres begitu ya, nyapu dan kena debu, sehingga saya pikir kayaknya kena debu deh. Anak saya juga bilang paling ibu kena debu, tapi ada rasa yang kayaknya rada khawatir begitu. Kemudian malamnya itu saya udah mulai kepikiran, saya kayaknya besok harus tes deh, kayaknya kok kayak batuk-batuk. Karena walaupun hari Selasa dinyatakan negatif dengan rapid test, tapi memang bisa jadi karena waktu itu virusnya masih sangat sedikit, sehingga memang belum terdeteksi ya, karena memang baru 2 hari ya, atau sehari kontak begitu ya, kalau itu memang dari situ. Nah, setelah itu saya akhirnya hari Senin pagi memberanikan diri untuk tes. Sedangkan anggota keluarga yang lain tidak ada yang menunjukkan gejala apapun, jadi mereka baik-baik aja. Pagi-pagi saya tes,
Dan benar, ternyata saya positif dengan rapid test antigen. Wow gitu ya rasanya ya. Oleh ibu di lab itu dibilang bahwa Bu ini hasilnya maaf positif, mohon nanti ibu segera isoman ya, kemudian kalau ada gejala nanti segera dilaporkan begitu kepada puskesmas ya. Saya juga langsung kontak dengan Satgas COVID di fakultas ya yang diketuai oleh Bu Ika. Saya tanya, "Dek, saya ternyata hasil rapid testnya positif. Saya harus bagaimana?" Kemudian beliau menyarankan ada beberapa obat yang harus saya konsumsi, misalnya vitamin-vitamin ya. Jadi saya mendapatkan masukan untuk membeli misalnya kayak Becomset, suatu obat yang atau Segafit, vitamin multivitamin yang mengandung zinc juga. Kemudian ada vitamin C, kemudian vitamin D begitulah. Kemudian juga waktu itu sempat diresepkan juga azitromisin. Nah, kemudian saya tanya, kira-kira saya perlu PCR enggak ya? Ya, ini sebetulnya terserah saya ya untuk mau PCR atau enggak. Tapi kemudian saya juga ingin memastikan begitu. Dan waktu itu saya juga komunikasi dengan dokter ya, dokter Titi. Waktu itu saya minta arahan juga. Tapi dokter juga langsung kalau mau PCR lebih baik berapa, mungkin bisa untuk memastikan juga mungkin CT-nya berapa, seperti apa kondisinya begitu. Kemudian saya PCR di sebuah rumah sakit di Jogja. Saya langsung berangkat sendiri jam 12 itu ya. Antriannya lumayan, hampir 2 jam. Kemudian baru dapat kesempatan pakai drive thru ya, PCR drive thru di rumah sakit CIH. Saya minta yang langsung mendapatkan hasil pada hari yang sama. Walaupun akhirnya saya dapatnya baru malam. Sementara itu saya sudah berkomunikasi dengan dokter Titi dan beliau meresepkan ke saya obat favipiravir, kemudian ada antioksidan, astin. Kemudian untuk yang lain-lain kebetulan karena saya sudah punya, saya bilang saya vitamin D sudah punya, Becomset sudah ada. Oke, udah. Kemudian saya transfer ke rumah sakit akademik waktu itu, UGM, kemudian obat dikirim ke rumah. Dan saya mulai menyampaikan kepada keluarga, ibu positif, jadi ya mulai harus isoman ya. Jadi ketika saya dinyatakan positif dengan rapid antigen, saya langsung minta suami saya untuk tes semua seluruh isi rumah, dites ulang. Karena ya tadi karena saya positif ya, saya lihat saya agak khawatir juga dengan yang lain. Maka semuanya dites lagi rapid test. Dan waktu itu alhamdulillah negatif. Jadi satu rumah itu hanya saya yang positif. Ya, jadi setelah paginya saya terkonfirmasi positif dengan rapid test antigen, saya sudah mulai mikir, wah saya harus isoman di mana gitu ya. Dan akhirnya setelah dirembuk dengan suami ya, kita putuskan saya isoman di rumah aja. Ya kebetulan alhamdulillah juga ada tempatnya begitu ya, dan buat saya jadi lebih ayem juga, dan itu kan meningkatkan imunitas juga ya. Daripada mungkin kemerungsung kalau di tempat lain harus persiapan macam-macam. Ya, jadilah mulai hari itu saya udah mulai persiapan untuk isoman, dan kemudian sampai sore saya belum mendapatkan hasil PCR-nya. Ya, masih harap-harap cemas begitu ya. Saya masih berharap bahwa rapid test antigen positif, tapi siapa tahu PCR-nya negatif gitu ya. Tapi ya itu kalau ngelihat gejalanya sudah ada sih, saya juga tidak terlalu kaget kalau misalnya ternyata PCR saya positif begitu. Dan saya sudah mulai memberitahu beberapa orang yang dekat, yang kantor yang memang sering bekerja setiap hari ya bareng-bareng. Jadi sudah informasikan, wah saya lagi positif nih tapi masih nunggu PCR begitu. Kemudian aktivitas hari itu masih normal karena semuanya masih work from home. Jadi saya masih
Seingat saya itu saya masih ada rapat sorenya. Siang memang saya akhirnya nggak bisa menguji ya, karena sebenarnya jadwal menguji tesis, tetapi itu tadi pas jadwalnya PCR ya, pas lagi antri, jadi kurang konsentrasi juga. Saya mohon izin waktu itu untuk tidak datang menguji. Kemudian sore saya sudah mulai minum vitamin-vitamin yang disediakan, yang sudah saya siapkan tadi. Dan cuman yang masih saya tunda adalah favipiravir gitu. Jadi saya sudah dapat tuh favipiravir dari resep dokter Titi. Cuman saya masih berharap mudah-mudahan nggak positif gitu ya. Sehingga kalau nggak positif kan saya nggak perlu minum antivirus. Dan malam sekitar jam setengah 9 akhirnya kabar itu datang melalui WA, dan saya dinyatakan positif PCR dengan nilai CT adalah 25. Dan saya pun mulai ngabarin beberapa orang yang dekat termasuk dokter. Saya minta arahannya, kemudian ya ke keluarga lah, keluarga besar ya. Saya informasikan di keluarga besar kalau saya ada positif COVID gitu. Ya, tujuannya tentu adalah mohon doanya ya, karena namanya COVID ini serba unsure ya, serba nggak tahu nih nanti ujungnya mau seperti apa gitu. Jadi kita hanya berharap mudah-mudahan diberi gejala yang ringan saja, yang segera membaik begitu harapannya. Dan saya juga mulai informasikan pada teman-teman, terutama teman-teman yang dekat ya mohon doanya begitu ya, supaya diberi kekuatan dan kesembuhan begitu ya. Saya mulai menjalani isoman, saya hitung itu sebagai hari pertama. Kemudian malam itu juga saya minum favipiravir dengan dosis 8 tablet. Ini sebagai dosis muatan atau dosis loading ya, dosis awal. Ya, dan malamnya saya cuma bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan COVID ini tidak berat dan segera negatif begitu. Ya. Malam itu gejalanya sudah mulai berasa pegel-pegel ya, jadi udah mulai muncul badan udah nggak nyaman gitu ya, rasanya pegel-pegel linu begitu. Oke ya, kemudian malam itu alhamdulillah masih bisa tidur dengan nyenyak setelah minum obat. Kemudian hari berikutnya, hari Rabu ya, hari Rabu saya sudah mulai saya tulis di media sosial saya. Ya, tentu harapannya adalah banyak mendapatkan support dan doa, dan alhamdulillah memang banyak yang kemudian mendoakan dan mensupport ya, membesarkan hati, sehingga kemudian itu juga bisa meningkatkan imun ya. Dan juga mulai banyak yang kontak secara pribadi, mendoakan, dan juga beberapa ada yang mengirim beberapa macam obat-obatan begitu ya, yang nanti akan saya tunjukkan ya apa saja yang kebetulan saya dapat begitu ya. Kemudian hari kedua itu masih pegel-pegel ya, rasanya pegel, kemudian batuk-batuk, cuman alhamdulillah nggak sampai panas juga, jadi badan nggak sampai demam, juga nggak ada sesek ya alhamdulillah. Oh ya, kemudian waktu pertama kali saya sampaikan kepada Bu Ika, Ketua Satgas Covid di fakultas. Kemudian saya dipinjemin oximeter, itu sangat membantu juga, terima kasih Bu Ika. Jadi oximeter itu untuk mengontrol saturasi oksigen. Jadi setiap hari saya juga kontrol saturasi oksigen. Alhamdulillah selama Covid kemarin saturasi oksigen saya selalu 98 ke atas ya, 98, 99 begitu. Jarang sampai turun ya. Dan ya alhamdulillah tidak ada sesak napas, dan bahkan tidak demam juga. Pusing sedikit aja. Untuk pegal-pegalnya saya gunakan obat analgesik ya, kayak paracetamol gitu. Nah, kemudian hari ketiga berlangsung seperti itu dan masih pegel-pegel. Saya banyak
di kamar terus. Kemudian beberapa aktivitas masih bisa saya lakukan ya, walaupun dalam kondisi isoman. Beberapa aktivitas ringan ya, seperti kalau kayak seingat saya mungkin masih ada rapat atau menguji gitu, masih bisa saya lakukan dari kamar. Kemudian juga bahkan di hari kelima kalau tidak salah, juga pas ada permintaan dari Badan POM untuk ikut berbicara terkait dengan ivermectin. Waktu itu rame ya, jadi waktu itu membahas tentang, atau waktu itu menjelaskan atau klarifikasi tentang ivermectin. Saya sempat diminta untuk ikut berbicara. Kemudian juga malamnya ada konferensi pers juga dari Ikatan Apoteker Indonesia masih terkait dengan ivermectin. Saya juga ikut berbicara. Jadi waktu itu isoman hari kelima kalau tidak salah ya. Tapi waktu itu kondisi saya udah mulai baikan. Jadi hari keempat pegelnya sudah mulai berkurang, bahkan udah nggak terasa. Jadi walaupun tidak pakai analgesik, saya sudah nggak merasakan pegel-pegel ini. Tapi sebagai gantinya adalah anosmia. Jadi selama itu saya juga sering cium-cium bau dengan minyak kayu putih atau mungkin bau-bauan yang lain. Tapi hari keempat itu mulai nggak bisa mencium bau. Waduh, anosmia beneran ini, gitu ya. Tapi alhamdulillah yang lainnya tinggal batuk. Kalau batuk masih batuknya berdahak. Kemudian sama pilek ya, sampai sekarang ini masih sengau ya, jadi masih kayak pilek gitu rasanya ya. Nah kayak jadi seperti itu teman-teman yang saya rasakan. Kemudian hari ke-6, 7, 8 saya jalani dengan di kamar saja ya. Support keluarga tentu sangat besar, jadi saya makan di kamar, apa di kamar gitu ya. Sebenarnya kangen juga dengan suasana di luar ya, tapi ya karena untuk menjaga supaya tidak ada penularan. Dan kalau saya pantau untuk keluarga, kayaknya sih mungkin ya, mungkin sebetulnya mungkin ketularan juga, cuman tidak kami periksa. Karena pada saat pemeriksaan hari Senin ketika saya positif, yang lainnya itu masih negatif dan tidak ada gejala. Cuman belakangan yang kecil ini si Hana bilang katanya, kok aku nggak bisa cium bau katanya gitu. Tapi dia nggak punya gejala lain, jadi hanya belum bisa mencium bau ya. Tapi overall baik-baik aja gitu. Jadi tetap saya kawal betul untuk vitamin saya sediakan. Kemudian makan harus yang banyak, yang bergizi begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan keluarga aman ya. Dan ya sampai sekarang alhamdulillah masih aman, tidak ada gejala yang berarti. Demikian teman-teman ceritaku ketika terkena COVID-19. Dan ini memang belum selesai juga sebetulnya isomannya, tetapi hampir bisa dibilang sudah hilang gejala-gejalanya, hanya tinggal sedikit sengau ini masih. Dan aktivitas sudah mulai normal, sudah beberapa kali wirawiri di TV, dan juga beberapa kali untuk wawancara radio via telepon ya. Karena memang sedang banyak isu-isu yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Jadi demikian pengalaman saya. Saya mau ceritakan obat-obat apa saja yang saya gunakan selama isoman akibat COVID. Yang pertama, saya mendapatkan favipiravir. Cuman ini tinggal bungkusnya doang, udah habis soalnya. Jadi favipiravir itu diminum hari pertama itu 2 kali 8 tablet ya, pagi sama sore. Jadi kayak loading dose begitu. Kemudian hari berikutnya 2-5 itu 2 kali sehari 3 tablet. Ya, ini alhamdulillah udah habis pada hari kelima.
Kemudian yang kedua itu saya dapat obat azitromisin tapi sudah habis, jadi bungkusnya kebetulan udah saya buang, jadi nggak bisa ditunjukin di sini. Dapatnya 5 tablet untuk 5 hari sekali sehari. Kemudian untuk vitamin saya pakai Becomz. Mohon maaf ya, ini sebetulnya semuanya tidak ada tujuan endorse ya, cuma ini berbagi aja. Jadi untuk merek-merek ini sebetulnya apa saja boleh ya. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan Becomz yang berisi multivitamin dan mineral zinc. Sebetulnya ada lagi yang lain, bisa juga dipakai. Ya, bisa juga kita menggunakan Segafit. Segafit ini juga mirip ya, multivitamin dengan zinc. Jadi hanya beda merek aja ya. Dan kalau misalnya ada yang menemukan merek yang lain lagi juga boleh ya. Jadi di sini yang penting adalah ada mineral zinc sama ada multivitamin. Nah, untuk vitamin C saya menggunakan ini. Saya menggunakan Maxi 500. Ini vitamin C yang bentuknya ester, yang mana tidak asam, sehingga mungkin tidak perih di lambung. Ini saya gunakan 2 kali sehari ya, pagi sama sore 500 mg. Tetapi bisa juga menggunakan yang lain ya. Saya kebetulan juga dapat kiriman ini, makasih banget dari CNI. Saya dapat kiriman beberapa botol. Ya, ini adalah vitamin C yang berisi 500 mg. Kemudian sudah ada ya, ada citrus aurantium fructus extract, ekstrak jeruk ya. Kemudian sudah mengandung zinc 5 mg, vitamin E 25 mg, vitamin D 200 IU, dan selenium 15 mikrogram. Jadi ini juga cukup komplit. Ini saya gunakan juga, terima kasih CNI yang udah mengirimkan si 500 ekstra ini ya. Sangat membantu, dan ini saya gunakan atau sebagai alternatif dari Maxi 500. Saya gunakan juga si 500 ekstra ini ya. Jadi ganti-gantian nggak apa-apa. Kemudian selain itu saya menggunakan vitamin D. Sebelum kena COVID saya sebetulnya sudah menggunakan vitamin D juga, tapi yang 1000 IU ya untuk harian. Sedangkan ini adalah yang 5000 IU atau international unit ya untuk kondisi sakit. Jadi saya gunakan sekali sehari. Nah, kemudian obat-obat lain adalah ini, maaf bukan promosi juga, jadi ini isinya paracetamol, bisa menggunakan merek apapun. Jadi di hari pertama sampai ketiga saya sakit itu gejalanya adalah pegel-pegel badan gitu. Demam enggak, demam cuma dikit banget, nggak terlalu terasa, tapi hanya badan pegel sehingga kurang nyaman, sehingga saya gunakan paracetamol ini untuk mengurangi pegel-pegel ya, supaya lebih nyaman untuk tidur. Saya lanjutkan. Jadi kalau untuk pilek, jadi saya juga masih pilek nih, suaranya juga masih bindeng, masih sengau. Ini saya gunakan Tremenza. Sekali lagi ini mereknya bisa apa saja, intinya adalah ada obat untuk hidung tersumbat sama semacam antihistamin ya. Antihistamin ini untuk ngurangin gatal-gatal juga kalau batuk. Jadi ini lumayan cukup membantu untuk mengurangi batuk atau pilek. Ini sebetulnya kayak semacam obat untuk flu ya. Dan ada antihistaminnya. Kemudian untuk batuk-batuknya sendiri lega banget nih kalau menggunakan ini. Ini saya dapat kiriman dari Deltamed ya, makasih Deltamed. Kemarin ngirimin obat OB herbal, ini seger banget kalau untuk batuk karena memang sembriwing ya, jadi rasanya enak, lega di tenggorokan. Selain OB herbal, kemarin dari Deltamed juga kirim ada Immugard ya. Immugard ini semacam herbal juga untuk meningkatkan sistem imun ya. Isinya adalah
meniran, kemudian daun kelor dan kunyit ya, ini jadi satu. Ini produk baru dari Deltomed. Kemudian juga dapat ini habatus sauda, antangin habatus sauda. Ini juga enak banget karena ini juga bikin segar di tenggorokan ya, di samping juga secara umum bisa memelihara daya tahan tubuh, jadi bisa untuk mengurangi gejala. Terus dapat lagi nih dari Deltomed adalah Kojima. Wah, Kojima nih adalah korma jinten madu. Wah, ini suatu kombinasi yang pas banget untuk memelihara kesehatan tubuh ya. Jinten, madu, korma. Ini rasanya enak. Jadi ini tinggal diminum, tinggal di sasetan gini, tinggal dimasukin mulut. Itu rasanya manis, segar. Kemudian juga dapat Kuldon. Kuldon ini untuk semacam granul bentuknya ya. Jadi langsung taruh di atas lidah. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Di saset dibuka, kemudian nanti di bawah lidah, rasanya enak juga, segar semriwing gitu. Ini adalah Kuldon, bisa membantu juga untuk melegakan, menyamankan tenggorokan dalam masa COVID seperti ini ya. Ini sekali lagi adalah hanya untuk tambahan aja ya, bukan obat yang utama, tapi lumayan sangat membantu. Kemudian saya dapat lagi nih, wah ini terima kasih Prof. Gel-Gel. Ini adalah usada barak. Jadi ini adalah semacam larutan, ada beberapa kandungan bahan herbal juga. Nanti ada di alatnya, ditaruh seperti ini. Kemudian nanti nanti akan keluar asap ya, asap uapnya yang nanti kemudian kita hirup. Ini juga enak untuk membuat tenggorokan lega begitu ya. Ini adalah usada barak dari Prof. Gel-Gel. Terima kasih Prof. Gel-Gel. Ada lagi yang mengirimkan obat ini ya. Ini adalah Rea Healthon. Ini juga suatu obat baru juga, inovasi. Ini berisi beberapa minyak atsiri ya. Jadi ada beberapa minyak atsiri, yaitu terdiri dari Gardenia jasminoides, Oleum commiphora miria, Boswellia serrata, Daucus carota, Funiculum vulgare, dan Olea europaea oleum dalam campuran ini. Yang ini digunakannya adalah menggunakan pipet. Jadi kemasannya itu nanti disertai dengan pipet. Kita nanti akan menggunakan, dilepas seperti ini. Kemudian kita ambil 1 mili seperti ini. Kemudian diletakkan di bawah lidah untuk diminum ya, nanti akan terserap gitu. Itu digunakan 2 kali sehari setelah makan. Selain itu saya juga dapat kiriman dari adik saya. Kebetulan juga dia punya atau bekerja sama dengan satu industri. Dia kirimkan bee pollen. Nah, ini juga bagus untuk kesehatan, untuk menjaga sistem imun. Ini juga ada Immunomax ya, Limunomax. Ini juga bagus untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, tidak kalah bagusnya juga adalah Soman ya. Jadi Soman ini juga saya dapat kiriman dari Soman. Terima kasih Soman. Mendapatkan jamu tetes Soman. Yang ini saya gunakan biasanya adalah menggunakan air. Jadi kalau Soman saya minum tiap hari, saya masukkan dalam air ya, kadang-kadang sampai 10 tetes atau 15 tetes. Kadang saya curkan aja gitu karena cukup bermanfaat. Kemudian nanti saya minum setiap hari sebagai bagian dari air minum saya gitu. Nah, selain obat-obat minum, bisa dapat kiriman
dari betadine ya, dari Mundipharma. Ini adalah mouthwash dan gargle. Kemudian ini adalah produk baru dari Mundipharma, yaitu throat spray. Jadi nanti ini tinggal disemprotkan aja ke tenggorokan. Jadi ini boleh ketelan ya. Ini ya ada caranya. Yang mana ini adalah untuk menahan atau ya bisa membunuh virus yang mungkin masih ada di sekitar rongga mulut ya, dan juga ya sekitar kerongkongan begitu. Jadi ini digargle ya, kumur-kumur wow gitu. Nah, kemudian berapa menit kemudian kita bisa setiap hari untuk mengatasi, dan bisa juga untuk pencegahan ya, untuk pencegahan supaya mungkin misalnya baru sedikit yang terinhal misalnya ya, langsung bisa kita bunuh secara lokal begitu ya. Ini bukan untuk diminum, jadi ini sangat membantu juga ya. Kemudian saya juga dapat kiriman nih dari teman dari Surabaya ya, Mas Doso, terima kasih. Ini adalah bahan herbal juga. Ini adalah untuk mengatasi atau untuk meningkatkan sistem imun juga. Ini adalah Androvir, ini isinya andrografolit atau sambiloto ya. Kalau ini isinya adalah Oryza sativa sama ya Nigella sativa ya, atau jinten ya. Ini bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan. Kalau ini isinya adalah hitam, ada juga sambiloto sama rosella ya. Ini juga menarik, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, saya juga dapat kiriman nih jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur nih ya, Mas Aji, terima kasih. Ini adalah sirup jahe yang ini juga sudah mendapatkan izin BPOM untuk membantu meningkatkan stamina. Dan ini juga sirup Valoak. Ini katanya juga sudah diujikan untuk secara in vitro ya, untuk COVID, dan bisa membantu ya, di samping untuk hepatitis. Jadi ini ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh menghadapi COVID. Saya kira ini juga bisa membantu. Oh ya, saya juga dapat kiriman nih dari Agarilus. Agarilus mengirimkan madu. Wah, ini udah habis nih madunya ya. Madunya enak karena dia juga berisi ada royal jelly, pollen, dan propolis ya. Madunya enak dan tiap hari udah saya minum. Saya campurkan juga dengan jeruk nipis ya, minuman jeruk nipis, kasih madu. Wah, enak, seger. Kemudian ini ada Agarylus drop. Ini menggunakannya adalah menggunakan setengah sampai 1 pipet ya, sekitar 1 mili. Kemudian kita teteskan dalam air ya, mungkin 100 mili gitu. Kemudian diminum 2 kali sehari dengan air hangat. Kemudian ini saya dapat juga squalene. Squalene ini adalah minyak ikan hiu. Nah, ini gambarnya kan ikan hiu ya. Minyak ikan hiu ini memiliki senyawa antioksidan ya. Jadi ini dari ikan hiu laut dalam, minyak hati ikan hiu laut dalam. Ini juga enak. Kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, terima kasih Agarilus. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan. Jadi selama COVID ini juga saya mengalami anosmia atau kehilangan penciuman. Nah, ini ada fresh care, ini sangat membantu sekali. Jadi kalau fresh care ini sebetulnya udah lama nih ya, saya dapat kiriman dari Mas Harun. Makasih Mas Harun, dari Ultra Sakti. Waktu itu saya dapat 1 box gitu ya. Ini biasanya kami gunakan untuk di masker kayak gitu, dan pada saat COVID ini sangat membantu sekali untuk melegakan nafas ya, karena kan hidung saya juga agak tersumbat, sehingga kalau pakai minyak kayu putih jadi lebih lega, dan sekaligus untuk ngetes gitu. Jadi hari keempat ketika saya cium-cium, loh kok nggak terasa gitu ya, jadi wah ini anosmia nih. Tapi saya tetap selalu gunakan ya. Jadi setelah 5 hari anosmia, alhamdulillah penciuman saya udah balik lagi, dan ini juga sangat membantu. Ini ada kiriman juga dari Mas Lutfi. Makasih Mas Lutfi, kemarin mengirimkan semacam air humidifier ya, jadi kayak aromaterapi. Salah satunya adalah wangi lemon, yang lainnya ada di tempat anak saya kemarin dipakai
Ya, ini juga membantu untuk membantu aromaterapi dan juga untuk eh, ngecek juga apakah udah bisa balik belum ya untuk penciuman saya ya. Alhamdulillah sekarang udah kembali normal untuk penciuman saya dan wanginya seger banget. Oh iya, terima kasih juga kirimannya dari PT Soho. PT Soho mengirimkan Imbus Force dan Boost di 1000 IU. Ya, makasih. Pasti akan sangat bermanfaat untuk menjaga sistem imun. Ya, ya teman-teman, kalau saya menceritakan apa-apa saja yang saya dapatkan, ini bukan bermaksud apa-apa, tetapi ini adalah sebagai alternatif ya. Jadi selain obat-obat atau vitamin, teman-teman juga bisa mendapatkan alternatif dari berbagai produk-produk ini. Jadi jangan sampai khawatir atau cemas jika tidak mendapatkan satu produk, kita bisa menggunakan alternatifnya dengan produk yang lain. Begitu maksudnya. Saya tidak tahu persisnya sebetulnya dari mana virus itu berasal gitu ya, atau virus itu masuknya itu kapan atau dari mana begitu ya. Secara pastinya walau alam. Ya, karena saya rasanya juga sudah menjaga protokol kesehatan begitu ya. Tapi kalau dari kronologinya, maka ada kemungkinan bahwa itu bisa juga tertular dari anak-anak begitu. Sehingga sangat penting juga menjaga supaya anak-anak juga eh, kuat untuk menjaga protokol kesehatan. Karena yang jelas anak-anak biasanya lebih males untuk pakai masker dan sebagainya kalau kita tidak mengingatkan. Jadi kadang-kadang walaupun kita sudah cukup kuat menjaga protokol kesehatan, memang masih ada kemungkinan titik lengah ya, atau titik di mana virus itu bisa masuk begitu ya, entah lewat mana gitu. Jadi ya sudah qadarullah ya, sudah menjadi takdir Allah, dan semoga itu bisa menjadi pembelajaran buat kita yang mengalami ya. Jadi insya Allah dengan mendapatkan COVID ini, mengenali, maka kita juga akan makin bertambah iman kita pada Allah, karena semuanya adalah sudah menjadi ketetapannya. Dan tentu saja jika kita ikhlas dan bersabar, insya Allah akan banyak mendapatkan hikmah. Salah satunya adalah bonus mendapatkan kekebalan secara alami ya dengan adanya infeksi virus ini. Namun demikian juga saya sangat bersyukur karena saya sudah menjalani vaksinasi dengan 2 kali suntik dengan Sinovac waktu itu, dan walaupun belum bisa mencegah terjadinya infeksi virus, tetapi ternyata sangat membantu ketika terjadi COVID sehingga gejalanya menjadi ringan. Dan itu merupakan hasil uji klinik dari banyak clinical trial tentang vaksin, di mana vaksinasi itu kalaupun dia tidak bisa memproteksi 100% terkait dengan infeksi virus, tetapi dia akan jauh mengurangi hospitalisasi, mengurangi risiko kematian akibat COVID ya, karena dengan gejala yang ringan tersebut. Apalagi dengan kondisi sekarang di mana varian Delta ini memang sedang merebak dan ini sangat infeksius, yaitu menyebabkan jumlah kasus COVID ini menjadi sangat banyak. Sebagian mungkin ada yang cukup berat sehingga harus masuk rumah sakit. Maka jika kita termasuk dengan gejala ringan adalah sangat membantu ya, sangat meringankan kita supaya kita tidak harus juga berbondong-bondong ke rumah sakit. Juga akan mengurangi beban dari tenaga kesehatan, beban rumah sakit dan sebagainya. Ya, baiklah teman-teman, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi satu tambahan wawasan atau pelajaran, walaupun saya yakin bahwa masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan COVID ini. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua kawan-kawan yang sudah memberikan doa supportnya, bahkan juga mengirimkan banyak macam-macam selama saya isoman ini. Mudah-mudahan amal baik dari teman-teman semuanya mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala,
dan kita semuanya juga terlindung dari mara bahaya yang lebih besar dari COVID ini. Dan kita berharap mudah-mudahan COVID-19 bisa segera lenyah dari bumi ya, dan kita bisa hidup secara lebih normal lagi. Namun demikian tentu banyak pelajaran-pelajaran baru dan hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi tetap harus sabar, ikhlas terhadap ketetapan Allah. Baiklah, akhirnya mudah-mudahan vlog ini bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Mohon maaf jika mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam apa yang saya sampaikan, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.